Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zir bin Hubaishin, diriwayatkan dari Zir bin Hubaish. Qala berkata sapa Zir, ataitu datang siapa aku Sofwan bin Asalin kepada Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. As'aluhu bertanya siapa aku kepada Sofwan, bertanya anil mashi dari mengusap, alal khuffaini kepada dua sepatu. Faqala kemudian berkata sopo Sofwan, ma adapun apakah ja'a datang opo ma bika denganmu ya Zirru wahai Zir. Hadis ini diceritakan oleh Zir bin Hubaish. Suatu ketika beliau sowan kepada salah seorang sahabat yang namanya Sofwan bin Asal. Sowan untuk bertanya tentang hukumnya mengusap dua sepatu. Ketika sampai di rumahnya Sofwan bertanya kepada Zir, apa yang membuat kamu datang ke sini wahai Zir? Fakultu kemudian menjawab siapa aku, ibtigho al-ilmi karena mencari ilmu. Faqala kemudian berkata sopo Sofwan, innal malaikata sesungguhnya para malaikat tadau ialah meletakkan sopo malaikat ajnihataha kepada sayapnya malaikat litolibil ilmi untuk orang yang mencari ilmu, ridhon karena senang, bima dengan barang yatlubu yang mencari sopo tolibil ilmi. Fakultu kemudian berkata siapa aku, innahu sesungguhnya kelakuan, qad hakka sungguh-sungguh terasa gatal, fi sodri di dalam dadaku, opo al-mashu mengusap, alal khuffaini kepada dua sepatu, ba'dal ghaiti setelah buang air besar, wal bauli dan buang air kecil. Wa kunta dan ada siapa engkau, imro'an adalah orang, min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam di antara sahabat-sahabatnya Nabi. Fajitu maka datang siapa aku, as'aluka bertanya siapa aku kepadamu, hal sami'tahu apakah mendengar siapa engkau kepada Nabi, yadhkuru menyebutkan sopo Nabi, fi dzalika dalam hal itu, syai'an kepada sesuatu. Zir ini bertanya kepada Sofwan bin Asal
tentang hukumnya mengusap dua sepatu. Jadi dulu itu para sahabat kalau bepergian jauh mereka memakai sepatu yang terbuat dari kulit. Sepatunya iki rawapet, sehingga untuk membuka sepatu ini agak kesulitan. Kalau sepatu ini dipakai setelah berwudu, maka nanti ketika berwudu tidak perlu melepas sepatu, cukup diusap bagian atasnya saja. Lazir ini bertanya kepada sahabat asal, kalau saya habis buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil, apakah saya masih boleh mengusap dua sepatu? Artinya gak perlu dicopot sepatu nih. Ini yang membuat dadaku gatel. Saya bertanya-tanya apakah boleh mengusap sepatu setelah buang air besar. Yai Sofwan sampean lak sahabate Nabi. Be tahu krungu Kanjeng Nabi jelasno masalah iki nanggene sampean. Kala menjawab sapa Sofwan, naam, iya. Karena ada sapa Nabi ya'muruna, ialah memerintahkan sapa Nabi kepada kami. Idza kunna, apabila ada siapa kami, safaron, ialah bepergian, au musafirina, atau sedang bepergian, sedang musafir, Allah nanza'a, supaya tidak melepas siapa kita, khifafana, kepada sepatu kita, salasata ayyamin, selama 3 hari, walayaliyahunna, dan malam-malamnya salasah, illa min janabatin, kecuali dari junub. Lakin akan tetapi min ghaitin, dari buang air besar, wabaulin, dan buang air kecil, wanaumin, dan dari tidur. Oh iya, aku tahu Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi itu memerintahkan kalau kita sedang bepergian, kemudian kita memakai sepatu dalam keadaan suci. Kalau kita habis buang air besar, buang air kecil, atau habis tidur, berarti hadas cilik, maka kita tidak perlu melepas sepatu. Cukup kalau berwudu itu diusap bagian atasnya. Sing diusap gak bagian nisore, tapi sing diusap bagian dhuwur. Diusap ini. Gak ngene gak. Malah yang ini, walaupun yang kotor yang bawah. Inilah agama. Agama itu enggak harus masuk akal. Kalau agama harus masuk akal, kudune sing diusap nisore sepatu. Tetapi agama itu adalah petunjuk, sesuai akal atau tidak penting. Yang penting tuntunannya begitu, maka harus diamalkan seperti tuntunannya Rasulullah. Kecuali kalau junub. Kalau junub nggak bisa. Kalau junub harus dilepas, kemudian mandi, seluruh tubuhnya harus kena air. Artinya kalau hadas besar tidak bisa mengusap sepatu. Kalau hadas kecil, nguyuh, ngising, turu, selama 3 hari 3 malam, boleh diusap bagian atasnya saja. Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Allah gampangno sampean, gak ngangel-ngangel sampean. Ini pertanyaannya Zir bin Hubes kepada sahabatnya Nabi namanya Sofwan bin Asal. Wis mari takon ngono, fakultu kemudian berkata siapa aku, Zir, hal sami'tahu apakah mendengar siapa engkau kepada Nabi, yadhkuru menyebutkan siapa Nabi, fil hawa tentang cinta, syai'an kepada sesuatu. Qala menjawab sapa Sofwan, na'am iya. Kunna ada siapa kami ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah fi safarin dalam suatu perjalanan. Fabaina nahnu maka ketika adapun kami indahu di sampingnya Nabi, idnadahu tiba-tiba memanggil kepada Nabi A'rabiyun siapa orang Arab Badui, oleh memanggil bisautin dengan suara, lahu kepada Nabi jahwariyin suara yang keras, ya Muhammadu Muhammad. Fa'ajabathu maka menjawab kepada A'rabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan kepada yang sama min sautihi dari suaranya A'rabi. Ayo silahkan. Fakultu kemudian berkata siapa aku lahu kepada A'rabi, waihak celaka kamu, udhud hendaklah merendahkan siapa engkau min sautika dari suaramu, fa innaka maka sesungguhnya engkau indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah di samping Nabi. Waqad nuhita dan sungguh-sungguh dilarang siapa engkau an hadza dari ini. Sakmarine takon masalah ngusap sepatu, genti Zirmang takon nanggene Sofwan. Pak Sofwan sampean lak sahabate Nabi ya. Kira-kira Nabi tahu dawuh urusan cinta tak gak? Oh iya tahu. Akhirnya diceritani, kami pernah suatu ketika bepergian bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada orang Arab Badui. Arab Badui ku Arab desa, wong desa nyeluk Kanjeng Nabi suarane bau wanter. Mat. Kok waget iki. Kanjeng Nabi jawab ya banter yo. Mari ngono terus ambek Sofwan Badui dielingno, kon niku nek ngomong aja banter-banter. Wong ngomong ambek Kanjeng Nabi kok banter ngono, gak sopan. Dilarang ngono iku. Kamu gak boleh bicara begitu kepada Nabi karena itu dilarang. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Kamu jangan meninggikan suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Gak sopan. Ngomong ambek Nabi kok bengok-bengok. Ngomong ambek yaine kok bengok-bengok. Ngomong ambek ustadz kok bengok-bengok. Ya suaramu ojo sampai luwih banter timbangane suarane Nabi. Wis temen ojo mbok baleni maneh. Jenenge wong Badui ngeyelan. Faqala kemudian berkata sapa A'rabi utawa Badui mang, wallahi demi Allah la aghdud tidak akan merendahkan siapa aku. Moh aku nek ngomong ya wis ngene iki. Perasaku ya wis ngono iku mang, aku gak duwe niat apa-apa. Aku nek ngomong ya ngono iku.
Badui. Kala kemudian berkata sapa al-Arabiyyu orang Arab Badui, al-mar'u adapun orang yuhibbu ialah senang sapa mar'u al-qauma kepada suatu kaum walamma yalhaqu dan tidak mengikuti sapa kaum sapa mar'u bihim kepada kaum. Kanjeng Nabi enten wong niki seneng ambek suatu kaum tapi namung seneng mawon kelakuane mboten kaya kaum sing disenengi. Niki enten arek seneng ambek ulama tetapi kelakuane gak kaya ulama, kelakuane elek, ibadahe yo males. Seneng ambek ulama tapi tindak lakune perbuatane mboten niru ambek ulama sing disenengi. Ya napa ngoten niku Nabi? Kala menjawab sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u adapun orang ma'aman ialah bersama orang ahabba yang senang sapa mar'u yaumal kiamati pada hari kiamat. Wong iku besok dina kiamat dikumpulno ambek wong sing disenengi. Senajana wong sing seneng iku mang kelakuane gurung iso persis ambek wong sing disenengi. Sampeyan seneng ambek ulama, seneng ambek kiai, besok nang kene dina kiamat dikumpulno ambek ulama. Sampeyan seneng ambek artis Korea, besok nang dina kiamat dikumpulno ambek artis Korea. Nggo ndi nggone? Nggo neraka kono. Naudzubillah min dzalik. Dadi wong iku besok dikumpulno ambek wong sing disenengi. Famazala maka tiada henti-hentinya sapa nabi yuhadditsuna ialah berbicara sapa nabi kepada kami hatta zakaro sehingga menyebutkan sapa nabi baban kepada pintu minal maghribi dari arah barat masyiratu ardhihi yang adapun perjalanan lebare pintu au yasiru atau berjalan sapa ar-raqibu orang yang mengendarai fi irdhihi di dalam lebarnya pintu arba'ina 40 au sab'ina atau 70 apane aman tahun. Mari ngono terus Kanjeng Nabi cerita sembarang kalir, cerita banyak hal sampai Nabi menyebutkan bahwa di maghrib di arah barat sana itu ada pintu. Pintune gawedhe. Ombone pintu iki nek kapan wong mlaku utawa numpak kendaraan untuk mencapai lebarnya pintu ini butuh waktu 40 tahun atau 70 tahun saking gedene lawange iku mang. Kala berkata Sufyanu sapa Sufyan ahadur ruwati salah seorang periwayat hadis kibala Syami ke arah Syam khalaqahu menciptakan kepada pintu sapa Allah Ta'ala yauma khalaqa pada hari menciptakan sapa Allah as-samawati kepada langit-langit wal ardo dan bumi maftuhan halih terbuka litaubati untuk tobat la yuhlaku tidak ditutup apa pintu hatta tatlu'a sehingga terbit asyamsu apa matahari minhu dari maghrib utawa arah barat. Rawahu meriwayatkan kepada hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa ghairuhu dan liyane Tirmidzi. Wa qala dan berkata sapa Tirmidzi hadisun ialah hadis hasanun yang hasan sahihun lagi sahih. Dadi ngomong wakeh Kanjeng Nabi nyeritakno nek nanggene kulon kono
yene arah Syam iki ana pintu sing gawedhe diciptakan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit sampai bumi. Pintu ini enggak pernah tertutup. Lebarnya sangat lebar sekali. Munggo wong mengikuti lebare ngono butuh waktu 40 atau 70 tahun saking ombone lawang. Lawang ini gak pernah tertutup. Siapapun yang bertobat kepada Allah bisa diterima, pintu tobatnya terbuka sampai matahari terbit dari barat. Terbit dari barat itu berarti kiamat. Ini menunjukkan kesempatan bertobat terbuka selebar-lebarnya bagi orang yang betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad